Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Baiklah teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang eh, tafsir ayat-ayat ahkam surah Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Al-Baqarah ayat 228. Tohib, saya bacakan artinya. Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Nah, ini nanti pokok pembahasan kita. 3 quru itu apa yang dimaksud? Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka para suami menghendaki islah atau perdamaian. Islah maksudnya imma dia mau kembali dengan istrinya atau memilih untuk bercerai. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana ya. Baiklah teman-teman sekalian, penafsiran ayat ini bahwa wanita-wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka. Menahan di sini maksudnya itulah yang disebut salah satu quru. Redaksi ayat ini bukan dalam bentuk perintah tetapi berbentuk berita. Ya, redaksi semacam ini merupakan salah satu bentuk gaya bahasa Al-Quran dalam memerintahkan sesuatu. Ini dinilai lebih kuat daripada redaksi yang menggunakan gaya perintah, karena gaya perintah belum menunjukkan terlaksananya perintah tersebut. Bukankah ada yang diperintah tetapi enggan melaksanakannya? Gaya berita, apalagi dengan menggunakan kata kerja yang berkesinambungan, memberi kesan telah dilaksanakannya apa yang diberitakan itu dengan baik dan berkesinambungan dari waktu ke waktu. Dalam konteks pembicaraan dalam ayat di atas adalah penantian para istri. Jadi yang dimaksud ini adalah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka, yakni 3 kali quru. Selanjutnya bisa juga kekuatan perintah yang menggunakan redaksi berita lahir dari sisi bahwa setiap berita dapat mengandung kebenaran atau kesalahan atau kebohongan. Allah memberitakan bahwa wanita yang ditalak menunggu selama sekian bulan. Jika yang ditalak tidak melaksanakannya, ini dapat berarti bahwa apa yang diberitakan Allah itu tidak benar. Keengganannya melaksanakan apa yang diberitakan Allah itu serupa dengan ucapan berita yang disampaikan Allah itu tidak benar. Ini berarti menilai Allah berbohong, dan tentu saja sungguh besar dosa yang menyatakan demikian. Kalau begitu, wahai para istri yang dicerai, buktikanlah kebenaran berita ilahi itu. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan wanita-wanita yang ditalak, wanita-wanita yang ditalak, nah, ini kalimatnya, wal mutallaqat. Nah, yang dimaksud di sini adalah wanita-wanita yang telah pernah bercampur dengan suaminya kemudian ditalak. Nah,
dan ketika itu ia tidak dalam keadaan hamil. Ini dipahami demikian karena ayat lain dijelaskan bahwa masa tunggu wanita yang sedang hamil adalah dengan melahirkan anaknya. Nah, jadi yang di sini adalah fokus kepada yang sudah menggauli istrinya, yang telah mencampuri istrinya. Nah, itu kalau terjadi talak, nah berarti berlaku bahwa dia harus ditunggu 3 kali suci. Atau ada pendapat mengatakan 3 kali haid. Namun terkait dengan wanita hamil, nah itu masanya ya ketika melahirkan anak, ditunggu ketika selesai melahirkan anaknya. Selanjut redaksi ayat ini menggunakan anak kalimat menunggu dengan menahan diri mereka. Ini mengisyaratkan bahwa mereka tidak sekedar menunggu, tetapi penantian itu dilakukannya atas kesadaran diri dari lubuk hatinya, bukan karena paksaan atau dorongan dari luar, apalagi mereka sendiri yang tahu persis masa suci haid yang mereka alami. Dari sisi lain, anak kalimat ini juga menunjukkan betapa luhur akhlak mereka. Biasanya jika terjadi perceraian, semua ingin membuktikan bahwa kesalahan bukan pada pihaknya, dan bahwa bukan dia yang merugi karena perceraian itu. Dari sini seringkali ada yang bergegas kawin untuk membuktikan hal tersebut. Nah, untuk mencegah apa yang boleh jadi diinginkan di atas, Al-Quran seakan-akan berpesan bahwa kawin lagi bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi bergegas ke arah itu bukanlah hal yang baik, apalagi ada kemungkinan ia sedang mengandung atau diduga mengandung. Jadi teman-teman sekalian, Islam memberikan solusi ya. Saya sedikit beri penjelasan. Islam memberikan solusi bahwa dengan adanya masa penantian ini, thalathata quru, itu memberikan hikmah bahwa Islam ingin memastikan bahwa rahim di dalam uh, uh, janin perempuan itu betul-betul steril. Maksudnya di sini apakah memang ada uh, uh, janin di situ atau memang steril dari janin. Nah, ini menandakan supaya tidak ada pencampuran ikhtilat, pencampuran nasab kelak kalau dia ternyata tidak mematuhi perintah Allah ini. Jadi 1 kali suci saja kemudian wanita ini bergegas untuk menikah dengan pria lain. Nah, ini kan menyalahi bahwa siapa tahu di situ masih ada apa benih daripada mantan suaminya. Jadi Islam menghadirkan salah satu quru di sini lebih kepada itu, ingin memastikan, mengakidkan bahwa rahimnya betul-betul steril dari mantan suaminya. Saya lanjut, kita membahas lagi apa yang dimaksud salah satu quru. Salah satu quru artinya oleh sementara ulama antara lain yang bermazhab Hanafi dipahami dalam arti 3 kali haid. Nah, 3 kali haid. Jadi penantiannya, masa menantinya. Jadi ketika ada seorang suami tolak tuka, saya menceraikanmu. Nah, ketika itu sudah jatuh talak 1, maka penantiannya itu 3 kali haid. Jadi misalnya 2 kali haid, ternyata suami setelah merenung-renung ingin kembali, nah, maka boleh langsung saja kembali. Yang jelas masanya masa maksimalnya 3 kali haid. Nah, contohnya misalnya 2 kali haid, ini istrinya kemudian ingin rujuk, nah boleh langsung saja. Tapi itu menurut mazhab Hanafi. Nah, pandangan ini berbeda dengan mazhab Maliki dan Syafi'i yang memahami 3 quru dalam arti 3 kali suci. Suci yang dimaksud di sini adalah masa antara 2 kali haid. Nah, itu perbedaannya Hanafi dan Syafi'i. Kalau Syafi'i lebih kepada 3 kali suci. Nah, perbedaan pendapat ini hasilnya terlihat pada saat datangnya haid ketiga.
Saya ulangi, perbedaan pendapat ini hasilnya terlihat pada saat datangnya haid ketiga. Yang berpendapat bahwa kuru berarti suci, mazhab Syafi'i maksud saya, selesai sesudah iddah atau masa tunggunya ketika itu. Tetapi yang memahaminya dalam arti haid, maka masa tunggunya masih berlanjut sampai selesai haid ketiga. Yang memahami dalam arti suci, memberi kemudahan kepada wanita, di samping memberi tenggang waktu penangguhan bagi suami. Sedangkan yang memahaminya dalam arti haid lebih memperpanjang lagi waktu penundaan bagi suami, karena perceraian tidak dilakukan kecuali dalam keadaan wanita suci. Nah, jadi begitu teman-teman sekalian. Jadi perbedaannya di sini adalah ketika datangnya haid ketiga. Jadi kalau mazhab Syafi'i, salah satu kuru itu berarti suci, 3 kali suci. Nah, kalau datang haid ketiga, berarti kalau dalam mazhab Syafi'i, itu sudah selesai masa iddahnya. Nah, kalau mazhab Hanafi berarti kalau datang haid ketiganya berarti itu belum dikatakan selesai masa penantiannya. Itu tetap eh, tetap ditunggu sampai selesainya haid ketiga. Nah, itu. Jadi baiklah rekan-rekan sekalian, dengan adanya salah satu guru ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa adanya waktu menanti, adanya waktu untuk bagaimana sang suami ini untuk merenung-renung kembali, apakah ingin rujuk atau ingin kembali kepada istrinya atau ingin tetap menceraikan istrinya. Jadi inilah hikmah ilahiyah yang Allah berikan kepada kita untuk merenung-renung kembali. Nah, bisa jadi setelah penantian dia setelah mentalak istrinya, dalam penantian 3 kali suci itu ternyata sang suami masih tetap ada benih-benih cinta dengan suami istrinya. Ini memberikan kelonggaran kembali untuk bisa kembali ya. Kemudian wala yahillu lahunna an yaktubna ma khalaqallahu fi arhamihin. Wala yahillu lahunna an yaktubna ma khalaqallahu fi arhamihin. Artinya tidak halal mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, yakni janin yang mungkin dikandungnya atau haid dan suci yang dialaminya. Karena hal tersebut dapat memperlambat masa tunggu sehingga memperpanjang kewajiban suami memberinya nafkah atau mempercepat masa tunggu sehingga wanita yang dicerai itu dapat segera kawin. Kendati yang mengetahui haid atau kehamilan adalah wanita, itu bukan berarti otomatis ucapannya harus diterima. Kalau memang diragukan, para dokter dapat menjadi rujukan. Jadi dikembalikan ya tanggung jawabnya perempuan untuk sadar ketika memang sudah ditalak suaminya, dia harus menyatakan tanggung jawab kepada pribadinya sendiri ya, bahwa ya saya harus betul-betul jujur bahwa penantian masa iddah ya harus 3 kali suci ya. Kalau ada tidak jujur, berarti ya tidak mengiyakan, mengindahkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau memang ternyata si perempuan ini, wanita ini memang susah untuk diatur, bisa saja mengambil langkah-langkah yang tegas, bisa menunjuk seorang dokter untuk memastikan betul apakah betul-betul sudah melewati 3 kali suci dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi ada perkara atau kasus kan, baru dia 1 kali suci, nah baru dia mengatakan ya saya sudah 3 kali suci padahal masih 1 kali suci. Nah, itu kan kebohongan yang tidak boleh kita lakukan ya. Nah, itu lanjutan ayat tadi itu menandakan bahwa kita harus, bahwa tanggung jawab istri untuk berlaku jujur apakah memang sudah 3 kali suci atau tidak. Kapan dia berbohong itu termasuk kemunafikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baiklah rekan-rekan sekalian, kemudian langsung saja, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in arada islaha. Bisa dilihat, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, maksudnya bu'ulatuhunna di sini maksudnya adalah suami. Yang dimaksud dengan mereka adalah istri yang ditalak raj'i itu, walaupun mereka telah ditalak, yang menalak mereka masih dinamai suami karena yang bercerai dan dicerai masih memiliki ikatan dan kewajiban. Istri yang dicerai berkewajiban menanti, sedangkan suami menceraikan berkewajiban beri nafkah kepada istri yang ditalaknya itu. Jadi semua masing-masing bertanggung jawab. Istri masih menanti apakah dia masih dirujuk atau tidak. Suami pun masih diberikan waktu untuk merenung apakah akan kembali dan lain sebagainya. Dan ketika talak ini masih berlaku, ketika talak ini sudah jatuh, suami masih tetap diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah. Saya lanjut, bisa juga kata lebih berhak dipahami dengan pemahaman redaksional di atas, dalam arti jika suami bermaksud untuk kembali membangun rumah tangga dengan istri yang diceraikannya itu, dan yang diceraikannya tidak ingin lagi untuk kembali, ketika itu suami lebih berhak dari yang ditalak itu selama belum berlaku masa 3 quru. Nah, itu tadi di awal yang saya sudah katakan ya. Kemudian lanjut ayat, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Nah, maksudnya ini adalah para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Dapat dijadikan sebagai pengumuman Al-Quran terhadap hak-hak wanita, mendahulukan penyebutan hak mereka atas kewajiban mereka, dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekalipun menunjukkan betapa pentingnya hak-hak itu diperhatikan. Apalagi selama ini pada beberapa suku masyarakat jahiliyah, wanita hampir dapat dikatakan tidak mempunyai hak sama sekali. Ayat ini secara tegas menyatakan adanya hak tersebut. Memang harus dicatat bahwa tidak semua wanita diperlakukan buruk, bahkan sebagai istri, khususnya wanita-wanita yang bertempat tinggal di kota dahulu seperti Madinah cukup berani berdiskusi menolak pendapat suaminya. Di sini saya tambahkan bahwa walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, maksudnya di sini bahwa ada hak untuk wanita itu mendapatkan hak yang sama sebenarnya ya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam persamaan hak. Ini menandakan ini juga bertanda bahwa tidak boleh kita memandang bahwa perempuan itu rendah dan lain sebagainya. Karena realitas kehidupan ketika itu bahwa para wanita-wanita pun di zaman Rasul itu berdiskusi dengan para laki-laki dalam masalah agama. Ini menandakan bahwa dalam hal kecerdasan dan lain sebagainya, semua Islam sangat menjunjung hak-hak wanita ya. Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri. Keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Jadi perlu catatan di sini, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Nah, jadi seimbang dalam persamaan hak dan kewajiban. Namun tidak sama, karena kenapa? Nah, lanjutnya ayat tadi kan walir rijali alaihinna darajah. Walir rijali alaihinna darajah. Maksudnya sih para suami mempunyai satu derajat tingkatan atas mereka para istri. Derajat dimaksud adalah derajat kepemimpinan. Perlu saya tambahkan di sini, itu tadi yang saya katakan bahwa hak-hak laki-laki dan wanita itu sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak-hak untuk dihormati, hak-hak untuk persamaan dan lain sebagainya sama di mata Allah. Namun ayat ini ayat lagi ini menegaskan walir rijali alaihinna darajah, laki-laki mempunyai sedikit satu tingkatan lebih tinggi daripada wanita. Maksudnya dari darajah di sini dalam hal kepemimpinan. Karena fakta menyatakan bahwa ya tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita. Pemimpin di sini maksudnya adalah ya mau nggak mau
Itu yang namanya pemimpin di rumah tangga ya tetap kita memilih kepala rumah tangga, ya tentu laki-laki yang sebagai pimpinan kan. Nah, ketika juga dalam bepergian dalam hadis itu, ketika dalam bepergian kalian dalam jumlah yang berkelompok, hendaklah kalian mengangkat satu pemimpin, harus ada satu pemimpin. Nah, di rumah tangga begitu pun. Jadi maksudnya di sini walir rijali alaihinna daraja adalah bahwa eh, harus ada pemimpin, pemimpin rumah tangga, ya tentu ar-rijal dari kalangan laki-laki atau suami ya. Kemudian saya lanjut ya ayat 229. Nah, di sini yang dimaksud at-talaqu marratan. Talak yang didapat Talak yang dapat dirujuk itu adalah 2 kali. Artinya, seorang suami hanya memperoleh kesempatan 2 kali melakukan perceraian dengan istrinya. Kata yang digunakan ayatnya adalah 2 kali, bukan. Kata yang digunakan ayatnya adalah 2 kali, bukan 2 perceraian. Ini memberi kesan bahwa 2 kali tersebut adalah 2 kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti adalah tenggang waktu antara talak yang pertama dan talak yang kedua. Tenggang waktu itu untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri melakukan pertimbangan ulang, memperbaiki diri, serta merenungkan sikap dan tindakan masing-masing. Tentu saja hal tersebut tidak dapat tercapai bila talak langsung jatuh 2 atau 3 kali dengan sekedar mengucapkan dalam satu tempat dan waktu. Oke rekan-rekan sekalian, jadi talak dalam Islam itu adalah at-talaqu marratan. Talak itu hanya cukup 2 kali saja. Ya. Talak pertama sebelum 3 kali suci ternyata suami ingin rujuk, boleh rujuk. Itu talak pertama. Setelah rujuk ternyata talak lagi, itu masuk lagi talak kedua. Dan begitu seterusnya. Nanti kalau sudah masuk talak ketiga, itu sudah tidak boleh rujuk kembali. Boleh rujuk, yang penting masing-masing suami dan istri ini telah menikah dan telah mencampuri, terjadi duhul atau menggauli di situ, itu baru boleh rujuk. Itu saking ketatnya ya agama Islam ini. Ini menandakan teman-teman sekalian bahwa pentingnya hukum-hukum ayat-ayat ahkam ini kita pahami dan renungi. Di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan bahwa perbedaan di sini seputar bahwa apakah misalnya ada seorang laki-laki suami menyatakan saya talak kamu 3 kali, apakah itu sudah dikatakan 3 kali talak? Apakah jatuh padanya adalah sekaligus talak 3? Pendapat pertama ada yang menyatakan jatuh, ada juga yang menyatakan tidak. Namun jumhur realitas atau bahkan di Indonesia menyatakan hukum-hukum Indonesia ya itu nampaknya kita tidak menganut pendapat yang bahwa kalau ada seorang yang melafazkan saya talak kamu 3 kali, langsung jatuh talaknya 3 kali, nampaknya kita tidak menganut mazhab itu. Jadi walaupun ada seorang laki-laki yang menyatakan saya talak kamu 3 kali, namun jumhur ulama menyatakan itu tetap dinyatakan masih jatuh talak 1, bukan talak 3 ya. Ini perbedaan pendapat ini perlu kita maklumi, dan bahkan di zaman Umar bin Khattab, yang saya katakan tadi bahwa jatuh talak 3 kali sekaligus dengan menyatakan saya talak kamu 3 kali, itu berlaku pada zaman Umar bin Khattab. Alasannya kenapa? Karena di zaman itu orang pandang enteng yang namanya mengucapkan talak, karena antum harus tahu bahwa tidak boleh kita mengucapkan hal-hal yang begitu ya. Karena itu walaupun remeh temeh, itu kalau salah-salah ya memang bisa
bisa jatuh talak 3 sekaligus. Nah, ini berlaku di zamannya Umar bin Khattab. Namun di zaman Abu Bakar As-Siddiq dan pendapat ulama lainnya menyatakan tetap dianggap talak satu. Ini memberikan uh, pemahaman kepada kita bahwa adanya waktu untuk merenung. Siapa tahu masih ada benih cinta, masih ada kasih sayang kepada istrinya sehingga masih bisa diharapkan untuk kembali. Baiklah teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa dipahami dan saya harapkan Al-Baqarah ayat 228 ini dipahami dan dihafal, dan itulah insya Allah akan menjadi evaluasi kita ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.